Halo semua, apa kabar? Di sini kami akan membahas apa itu tanah longsor. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jenny Kristi Beruginting dengan NIM 321-333-1007. Hai, perkenalkan nama saya Deviansi Nanas. Nah, dalam kesempatan video kali ini, di sini saya akan membahas tentang tanah longsor. Alangkah baiknya sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita mengetahui terlebih dahulu apa itu tanah longsor. Kita masuk ke dalam pengertian tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, ataupun material campuran bergerak ke bawah atau keluar lereng. Pada prinsipnya, tanah longsor terjadi apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah, sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban, serta berat jenis dari tanah batuan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari tanah longsor. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam macam-macam dari jenis tanah longsor. Nah, yang pertama itu ada jenis tanah longsor transiasi, yaitu bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang lincir berbentuk rata ataupun gelombang landai. Selanjutnya kita masuk yang kedua, ada jenis tanah longsor rotasi, adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Yang ketiga ada pergerakan blok, yaitu perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Selain disebut pergerakan blok, longsor ini juga disebut longsor translasi blok batu. Selanjutnya yang keempat kita masuk ke dalam tanah longsor jenis runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lainnya bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjanggal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Selanjutnya yang kelima ada jenis tanah longsor rayap tanah, yaitu rayap tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayap ini bisa menyebabkan tiang-tiang klepon, pohon, ataupun rumah miring ke bawah. Nah, yang keenam dan yang terakhir ada jenis tanah longsor aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume, dan tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung api. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab tanah longsor akan dilanjutkan oleh teman saya, Devi. Sekarang kita akan membahas yaitu faktor penyebab tanah longsor, yaitu yang pertama hujan. Yaitu ketika hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering terjadi sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Yang kedua yaitu lereng terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air laut, dan angin. Ketiga yaitu tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dan sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor, terutama bila terjadi hujan. Selain itu, tanah ini sangat rentang terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek, terkena air, dan pecah ketika hawa terlalu panas.
Yang keempat yaitu batuan yang kurang kuat. Batuan endapan, gunung api, dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempeng umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal. Yang kelima yaitu pengumpulan hutan. Tanah longsor umumnya banyak terjadi di daerah yang relatif gundul di mana pengikatan air tanah sangat kurang, sehingga tanah akan mudah terbawa oleh air hujan. Yang keenam yaitu jenis tata lahan. Pada lahan persawahan, akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenis dengan air sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan, penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus. Sekarang kita akan mengetahui cara biar kita tidak terkena oleh longsor. Yang pertama itu jangan mencetak sawah dan membuat kolam pada lereng bagian atas di dekat pemukiman. Yang kedua itu buatlah terasering atau sengkedan pada lereng yang terjal bila membangun pemukiman. Yang ketiga yaitu segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Yang keempat yaitu jangan melakukan penggalian di bawah lereng terjal. Yang kelima yaitu jangan menebang pohon di lereng. Yang selanjutnya yaitu jangan membangun rumah di bawah tebing. Yang selanjutnya jangan mendirikan pemukiman di tepi lereng yang terjal. Dan yang terakhir yaitu pembangunan rumah yang benar di lereng bukit. Nah, yang selanjutnya jangan memotong tebing jalan menjadi tegak, dapat dilihat di gambar di sebelah kiri. Dan jangan mendirikan rumah di tepi sungai yang rawan erosi, dapat dilihat dalam gambar sebelah kanan. Sekianlah hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf dan kami harap teman-teman yang menonton lebih mengerti apa itu tanah longsor. Terima kasih.